நாமெல்லாம் முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியல. நீ யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. உன்னை இப்ப கொன்னா நீ மறுபடியும் திரும்பி வர மாட்ட. எனக்கு இனிமே எதிரில் யாருமே இருக்க மாட்டேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi rezeki yang berlimpah ruah kepada sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Django. Baiklah, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. (1 Oktober). Masyarakat tengah membicarakan kalau asteroid akan menghantam bumi, khususnya wilayah Chennai. Hingga semua orang membicarakan hal tersebut di semua pertemuan. Semua orang khawatir kejadian tersebut akan mengakibatkan hal yang berdampak buruk bagi warga di sekitar negara tersebut. Nisa, seorang jurnalis, berhasil membongkar sindikat penculik wanita dan penjual organ tubuh. Hingga polisi berhasil menggagalkan usaha tersebut dan mengakibatkan Risa mendapatkan penghargaan dari kantornya. Ia juga mendapatkan banyak bonus dari sebelumnya karena keberhasilannya mengungkap kasus tersebut. Tanggal 2 Oktober. Gautam selalu mendapat telepon dari ibunya yang memintanya untuk mencari pengganti istrinya yang pergi meninggalkan dirinya. Gautam hanya terdiam tanpa menghiraukan sedikit pun keinginan ibunya tersebut. Kali ini Nisa akan mewawancarai Gautam yang memperoleh penghargaan karena menjadi dokter yang selalu berbuat baik dan menggratiskan semua pasien penderita tumor otak. Ia mewawancarai Gautam sebagai seorang dokter baik hati yang tidak mementingkan bayaran untuk memperkaya dirinya. Kebaikan hatinya tersebut membuat orang-orang merasa kagum atas kedermawanan dirinya. Setelah wawancara selesai, Gautam mencoba mendekati kembali Nisa dan memintanya kembali memperbaiki hubungan yang selama ini telah rusak. Rupanya Nisa dan Dr. Gautam memiliki hubungan yang cukup dekat sebelumnya. Setelah wawancara itu, Dr. Gautam selalu meminta Nisa untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi karena sifat egois dan pemarah yang dimiliki oleh Nisa, ia menolak untuk mengikuti kemauan Gautam. Nisa yang merupakan istri Gautam sama sekali belum memaafkan dan melupakan kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Gautam kemudian teringat pertama kali mereka bertemu dan mereka menikah serta tinggal bersama. Kehidupan mereka bahagia, tapi kebahagiaan mereka terganggu karena ibu Gautam terlalu ikut campur di dalam urusan rumah tangga mereka. Hingga hal tersebut membuat Nisa menjadi marah dan meninggalkan rumah. Sejak saat itu, Nisa sama sekali tidak mau menemui Gautam. Saat hampir menjelang tengah malam, Gautam mendapat telepon dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa ibunya kembali mengeluhkan sakit setelah menjalani operasi. Gautam kemudian mengendarai mobilnya, tapi di tengah jalan, mobil yang ia kendarai mogok, hingga ia terpaksa berhenti dan memeriksa kendaraannya. Tapi, tepat tengah malam, Gautam melihat asteroid ingin menghantam bumi, kemudian Gautam terkena sinar asteroid yang sangat menyilaukan mata hingga ia pun terjatuh.
Gautam kembali terbangun di pagi hari karena alarm jam yang menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi keanehan pun terjadi. Ia seperti mengalami kejadian kemarin terulang kembali. Kejadian-kejadian itu sama persis terjadi di hari sebelumnya. Dan hari itu, ia mengalami kembali hal tersebut sama persis, satu persatu, tanpa ada pengubahan sedikit pun. Ia menjadi bingung apa yang tengah terjadi dengan dirinya yang mengalami kejadian yang sama dan berulang. Kali ini Gautam menjalankan hari dengan emosi yang tidak dapat dikendalikan, hingga membuat asisten rumah tangga dan tetangga-tetangganya takut untuk menegurnya. Namun, lagi-lagi Gautam mengalami hari yang sama seperti hari kemarin. Ia pun memutuskan untuk menemui Dr. Franklin dan berkonsultasi atas apa yang terjadi kepada dirinya. Dr. Franklin mengatakan kalau ia terjebak dalam putaran waktu. Gautam pun diperkenalkan kepada Mikael, salah satu teman sesama ilmuwan, dan ilmuwan tersebut membahas kerjasama mereka. Gautam kemudian meninggalkan mereka dan memutuskan untuk pulang, menenangkan pikirannya yang sedang kalut. Saat ketiga temannya datang, ia pun meminum semua minuman yang mereka bawa dan ia sangat berharap esok akan menjadi tanggal 3. Tapi harapan Gautam tidak terwujud. Ia kembali menghadapi hari yang sama, namun kali ini ia melakukan semua hal dengan cara yang berbeda. Ia mengirim asisten rumah tangganya pergi ke New Delhi dan menikmati hari dengan perbuatan konyol menggunakan kostum badut saat diwawancarai oleh Nisha. Ia banyak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya yang ia lakukan selama ini. Ia juga mengingat-ingat sejak ia terkena cahaya asteroid tersebut, ia lalu terjebak dalam lingkaran waktu. Saat ia mengingat-ingat akan hal tersebut, Gautam sembari menonton TV menjadi sangat terkejut melihat berita yang menayangkan kalau Nisha ditembak oleh orang yang tak dikenal di depan kantornya. Melihat berita itu, Gautam sangat terkejut. Gautam yang lagi-lagi mengalami kejadian yang sama mencoba untuk menyelamatkan Nisha yang ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Akan tetapi ia gagal. Hingga berulang-ulang ia mencobanya, namun ia tetap saja gagal. Ia akhirnya memutuskan untuk menyelidiki siapa pelaku dari penembakan itu. Gautam langsung mengikuti Nisha yang pulang mengendarai mobilnya. Tapi ia tidak berhasil lagi mendapatkan siapa pelaku penembakan tersebut, karena ia menabrak seorang pemotor dan ketika ia menghajar pengendara motor tersebut, Nisha pun kemudian ditembak oleh pelaku yang lain. Hal tersebut tentunya membuat ia gagal untuk mengetahui siapa pelaku penembakan dari Nisha itu. Gautam mencoba mendekati salah satu teman Nisha dan meminta menceritakan bagaimana Nisha bisa mendapatkan penghargaan. Nisha saat itu menyamar dan berhasil ditangkap oleh para penculik. Ia dibawa oleh para penculik itu ke markas mereka. Namun, para penculik itu tidak mengetahui kalau di kancing baju Nisha dipasangi kamera yang dilengkapi oleh GPS, hingga semua kegiatan yang dialami oleh Nisha terekam dan keberadaan Nisha pun terlacak. Di markas tersebut, semua korban akan dibunuh dan diambil organ dalamnya. Kemudian diganti dengan jantung buatan. Hingga akhirnya polisi datang menghancurkan markas mereka dan menyelamatkan semua korban yang diculik. Nisha mendapatkan penghargaan dari kantornya dan Gautam mulai membaca bahwa calon pembunuh Nisha adalah komplotan penculik tersebut. Karena komplotan penculik itu merasa dendam
kepada Nisa yang telah mengungkap jati diri mereka dan membawa polisi untuk membongkar kasus yang selama ini telah mereka lakukan. Gautam kemudian merencanakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Ia berencana akan menyekap Nisa dan berniat menyelamatkannya, lalu membiarkan Nisa pingsan hingga lewat pukul 12 malam. Gautam mulai menjadi badut untuk menjalankan rencananya dan berpura-pura mengajak berfoto kepada Nisa. Lalu saat itu ia pun melancarkan aksinya. Gautam berhasil membius Nisa sampai pingsan dan meninggalkannya di ruangan. Gautam terus mengawasi dua pemotor yang bolak-balik menunggu Nisa keluar dari kantor. Tapi tiba-tiba salah satu teman Nisa mengabari kalau Nisa pingsan dan ia berhasil menyadarkan Nisa, lalu meminta Gautam mengantar Nisa pulang. Hingga Gautam mengarahkan kepada supir mereka untuk menghindari dua pemotor yang sejak tadi telah menguntit mobil mereka. Nisa yang bingung dengan sikap Gautam terus memarahinya. Alhasil, usaha Gautam membuahkan hasil. Ia berhasil menyelamatkan Nisa dan mereka kemudian bersembunyi dari para pengendara motor yang terus mengejar mereka. Akan tetapi mobil mereka terjebak di jalan buntu. Lalu para pengendara motor itu langsung menembak mereka semua hingga mereka semua tewas di tempat. Kemudian esok harinya, Gautam kembali terbangun di tanggal yang sama. Kini, ia menemui lagi Dr. Franklin. Kemudian Dr. Franklin mengatakan kalau Gautam kemungkinan terkena radiasi asteroid yang jatuh hingga efeknya ia terjebak di lingkaran waktu. Kali ini, Gautam menyelidiki penembak Gautam setelah tahu jati diri mereka. Hingga ia pun menyelidikinya bersama dengan Kitty, salah satu polisi yang tengah bertugas. Mereka mengawasi dua pemotor yang menembak Nisa. Gautam lalu mengejar mereka dan berhasil menangkap mereka. Kemudian membawa mereka ke kantor polisi untuk mengetahui siapa dalang di balik kejadian ini semua. Salah satu dari mereka mengatakan kalau ia terpaksa melakukan semuanya karena anak istrinya disandera oleh para komplotan tersebut. Namun tetap saja, Gautam, Nisa, dan juga Kitty tertembak oleh polisi yang telah mengkhianati mereka. Nisa yang masih mencintai Gautam tiba-tiba merindukannya dan menangis sedih karena keegoisannya yang menghancurkan semuanya. Pelan-pelan Gautam menceritakan bahwa ia terkena efek dari ledakan asteroid hingga ia terjebak di dalam lingkaran waktu yang terus berulang-ulang dan menceritakan kalau ia melihat Nisa terbunuh. Ia pun memeluk Gautam ketakutan mendengar cerita yang disampaikan oleh Gautam tersebut. Nisa dan juga Gautam kemudian mendatangi tempat praktik dan berpura-pura sebagai pengantar pizza. Mereka memasuki ruangan yang terdapat banyak alat praktik pembuatan jantung palsu dan kemudian Gautam melihat gambaran yang selama ini ia hadapi. Sementara Nisa langsung merekam berbagai bahan bukti kejahatan. Ketika mereka keluar, mobil Gautam dikejar oleh beberapa mobil dan mereka berhasil ditangkap. Kemudian para komplotan tersebut menodongkan pistol ke kepala mereka. Tiba-tiba seseorang turun dari sebuah mobil mewah dan langsung mengeluarkan pistolnya. Rupanya, Mikhail yang telah menjadi dalang penculikan yang telah dilakukan oleh para komplotan itu selama ini. Ia mendendam kepada Nisa karena telah menghancurkan bisnisnya. Mikhail kemudian langsung menembak Nisa hingga Nisa tewas. Ia juga menceritakan bahwa dirinya terjebak dalam putaran waktu
dan tetap mengejar Nisa untuk membunuhnya. Franklin yang membuat perangkat Django untuk mencegah warga terjebak di lingkaran waktu dan membuat rumus untuk menghentikan putaran waktu. Ia terus berusaha untuk melengkapi dan menyempurnakan perangkat tersebut agar dapat digunakan membantu para warga keluar dari lingkaran waktu yang menjebak mereka. Mikhail sangat menanti-nanti kesempatan untuk melakukan aksi pencurian. Ia pun berhasil mencuri alat tersebut. Mikhail kemudian mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa menghentikan putaran waktu. Tapi Gautam tidak ingin menghentikan putaran waktu agar Nisa bisa selamat. Ia tetap ingin berada di putaran waktu tersebut agar dirinya bisa terus melihat Nisa dan Nisa tidak mati terbunuh jika putaran waktu tersebut berlanjut. Kali ini Mikhail mendatangi rumah Gautam bersama anak buahnya. Gautam melihat mereka langsung berlari dan segera menghubungi ayah Nisa, tapi ia mendapat kabar kalau Nisa telah diculik. Mendengar hal itu, Gautam segera menelpon Kitty, menyelidiki lagi laboratorium Mikhail, namun semua perlengkapan praktik Mikhail sudah tidak ada di sana. Gautam dan juga Kitty kemudian mengikuti pengantar pizza untuk bertemu Venkat, anak buah Mikhail. Mereka terkesima melihat perangkat Django terdapat di sebuah kontainer. Tapi berkali-kali Franklin mencoba mengaktifkannya namun selalu gagal karena Mikhail telah menyadapnya dan mengganti semua kode pengamannya. Gautam dan Kitty mencari Nisa namun tidak menemukannya. Hingga mereka dikejar oleh anak buah Mikhail tanpa sengaja, ia kemudian malah menemukan Nisa. Gautam langsung menyelamatkan Nisa. Sementara Franklin terus mencoba hingga berhasil membuka perangkat Django. Dan Mikhail terus menghajar Gautam hingga satu kesempatan Gautam berhasil membunuh Mikhail dan Franklin bisa mengaktifkan Django. Nisa yang sempat terluka segera dibawa ke rumah sakit. Gautam kembali terkejut ketika bangun dari tidurnya. Ia takut kalau hari ini masih ada di tanggal 2. Tapi ia melihat keadaan sekitar dan kalender yang ada telah menunjukkan tanggal 3 Oktober. Ia segera melihat keadaan Nisa di rumah sakit yang telah melewati masa kritisnya. Ia pun menyadari bahwa dirinya telah berhasil keluar dari lingkaran waktu dan ia pun dapat kembali bersama dengan Nisa, kekasih yang sangat ia cintai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Django. Perjuangan dari seorang suami yang mencoba untuk menyelamatkan istrinya meskipun ia harus mengulang-ulang di waktu yang sama setiap harinya benar-benar patut untuk dijadikan inspirasi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.